청소를 잘한다. 나는 빨래도 잘한다. 나는 요리도 잘한다. 나는 우리 아빠를 꼭 지켜줄 거다. begitu. 미안해. 그래서 엄마는 지우가 너무너무 고마워. 나도 엄마 절대 안. Cerita ini kita mulai dari anak kecil yang bernama Jihu. Dia ini baru saja kehilangan ibunya yang bernama Suah. Karena umurnya masih 8 tahun dan belum paham tentang kematian, Jihu mengira ibunya cuma pergi sebentar ke negeri awan. Keyakinan ini dia dapatkan dari buku dongeng Pinguin yang pernah dibacakan ibunya dulu. Di dongeng itu diceritakan kalau ibu Pinguin yang sudah mati bakal pergi ke negeri awan, tapi dia bakal balik lagi ke anak-anaknya pas musim hujan tiba. Makanya Jihu rajin banget memantau ramalan cuaca demi menunggu ibunya pulang. Di sisi lain ada bapaknya yang bernama Wu Jin. Dia harus berjuang membesarkan Jihu sendirian setelah istrinya meninggal. Sehari-hari Wu Jin bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah fasilitas kolam renang. Di tempat kerja, sebenarnya ada cewek yang suka mendekatinya, tapi Wu Jin cuek karena bayangan istrinya masih melekat erat padanya. Dia bahkan selalu menolak setiap kali mau dijodohkan oleh sahabatnya yang bernama Honggo. Honggo ini punya toko roti dan Jihu sering nongkrong di sana sepulang sekolah sambil menunggu jemputan bapaknya. Suatu hari, sekolah Jihu mengadakan lomba lari estafet yang wajib mengajak orang tua. Jihu sempat murung karena tahu bapaknya punya penyakit aneh yang bikin gampang pingsan kalau terlalu tegang atau capek. Honggo sempat menawarkan diri untuk menggantikan posisi bapaknya dan Jihu pun langsung senang. 완전 잘하겠지! 파이팅! Tapi pas hari perlombaan tiba, Wujin mendadak datang demi sang anak. Sayangnya pas sudah mau menang, penyakit Wujin kambuh dan dia langsung pingsan di lapangan. Tapi dia menghibur bapaknya dengan bilang kalau musim hujan sebentar lagi datang. Jadi ibunya pasti bakal pulang, mirip seperti cerita di buku dongeng. Benar saja, beberapa hari kemudian musim hujan akhirnya tiba. Jihu semangat banget mengajak bapaknya ke stasiun kereta terdekat buat mencari ibunya. Pas sudah menunggu lama dan hampir menyerah untuk pulang, di tengah jalan mereka malah melihat ada seorang wanita yang pingsan di dalam terowongan kereta. Pas didekati, mereka berdua shock berat. 엄마 맞지? Karena wajah wanita itu mirip sekali dengan Suah. Jihu langsung kegirangan dan yakin kalau itu ibunya yang turun dari negeri awan. Masalahnya, wanita ini mengalami amnesia total dan sama sekali tidak ingat siapa dirinya. Wujin akhirnya membawa wanita itu pulang ke rumah. Dia berpesan ke Jihu agar jangan membahas soal negeri awan dulu supaya istrinya tidak mendadak pergi lagi. Sejak hari itu suasana rumah jadi hidup kembali. Wujin selalu bersemangat menyelesaikan pekerjaannya biar bisa cepat pulang. Begitu juga dengan Jihu yang tidak sabar bermain bersama ibunya. Pas malam hari, Wujin mulai menceritakan awal mula kisah cinta mereka dulu kepada wanita amnesia ini. Di zaman SMA, Suah adalah murid paling pintar di kelas dan susah didekati. Sedangkan Wujin adalah atlet renang yang cuma belajar setengah hari. Suatu hari di kelas renang, Suah hampir tenggelam dan ditolong oleh Wujin. Dari situ Wujin mulai naksir tapi tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Honggo sempat memberikan tips PDKT tapi gagal total. Pas pelajaran dansa, mereka sempat dipasangkan, tapi Wujin malah gugup setengah mati sampai salah melangkah dan menginjak kaki Suah. Kejadian itu bikin mereka tidak saling bicara lagi. Sampai akhirnya di hari terakhir sekolah, Suah mendatangi Wujin meminta menulis di buku tahunan. Dan tidak sengaja, pulpen milik Wujin terbawa oleh Suah. Setelah lulus, Wujin kuliah di kampus lokal untuk berenang. Sedangkan Suah kuliah di kampus ternama di Seoul. Didorong oleh Honggo, Wujin memberanikan diri menelpon Suah dan dengan polosnya malah menanyakan soal pulpen yang terbawa dulu. Suah langsung menyuruh Wujin menemuinya di depan kampus di Seoul. Mereka makan bareng dan menjadi makin akrab. Pas malam hari di tengah gerimis, Suah buru-buru naik bis dan bilang tidak akan kembali sampai liburan musim dingin selesai. Wujin dengan panik langsung mengejar bis itu sampai sopirnya berhenti. Lalu bertanya, apakah dia boleh mengirimkan surat? Suah tersenyum senang dan mengelap wajah Wujin yang basah. Sejak itu mereka resmi berpacaran. Sayangnya di tengah masa pacaran, Wujin mendadak pingsan saat latihan renang.
Dokter mendiagnosis ada masalah di otaknya yang bikin dia gampang pingsan kalau merasa tegang. Karena penyakit ini, Wujin terpaksa berhenti jadi atlet dan memutuskan hubungan dengan Su'a sepihak tanpa memberitahu alasan aslinya. 이제 우리 다시 보지 말자. Setahun berlalu, karena tidak bisa move on, Wujin pergi ke Seoul cuma buat melihat Su'a dari kejauhan. Di sana dia melihat Su'a dijemput cowok lain dengan mobil. Wujin patah hati dan merasa dirinya memang tidak cukup baik buat Su'a. Tapi anehnya, mendadak Su'a menelponnya dan mengajak bertemu di stasiun kereta. Begitu turun dari kereta, Su'a langsung memeluk Wujin dan bilang kalau semuanya sudah takdir. Akhirnya mereka menikah, punya Jihu, sampai akhirnya Su'a meninggal di umur 33 tahun saat Jihu berusia 8 tahun. Mendengar cerita panjang lebar itu, si wanita amnesia mulai terharu. Besoknya dia menemukan buku cerita Penguin dan menonton video dokumenter Jihu pas masih bayi. Di situ dia langsung sadar kalau waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi karena musim hujan bakal segera berakhir. Dia pun mulai bergerak cepat mengajarkan Jihu banyak hal praktis seperti cara memasak, mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, sampai cara keramas sendiri agar Jihu bisa mandiri. 엄마 가는 거 아니지? 나를 아빠랑 꼭 붙잡고 있어서. Pas hari ulang tahun Jihu, mereka merayakan dengan pura-pura bahagia, padahal hatinya sedih karena tahu perpisahan sudah dekat. Su'a juga berpesan ke Wujin agar selalu menjaga anak mereka. Hari perpisahan pun tiba, bertepatan dengan acara pentas seni di sekolah Jihu. Di waktu yang sama, Wujin malah pingsan dan dilarikan ke rumah sakit setelah menyelamatkan rekan kerjanya yang tenggelam di kolam renang. Su'a terpaksa datang sendirian ke sekolah Jihu. Pas giliran Jihu maju ke panggung, dia melihat ibunya datang dan langsung menyebutkan semua hal mandiri yang sudah diajarkan ibunya di rumah. Su'a menangis haru mendengarnya. 향수를 잘한다. 나는 빨래도 잘한다. 나는 요리도 잘한다. 나는 우리 아빠를 꼭 지켜줄 거다. Begitu pentas selesai, tanda-tanda musim hujan akan berakhir. Jihu langsung lari mencari ibunya ke rumah tapi kosong. Lalu dia menyusul ke terowongan kereta. Di sana Su'a sudah siap untuk pergi. Jihu menangis dan meminta maaf karena mengira ibunya meninggal gara-gara melahirkan dirinya. Soalnya Jihu sempat menguping obrolan orang dewasa kalau kesehatan ibunya memburuk pasca melahirkan. Su'a langsung menenangkan Jihu dan menegaskan kalau kehadiran Jihu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Su'a juga meminta Jihu menjaga bapaknya. Sementara itu, Wujin yang baru sadar di rumah sakit langsung kabur memakai baju pasien demi menyusul ke terowongan. 미안해. 그래서 엄마는 지호가 너무너무 고마워. 나도 엄마 절대 아니. Tapi pas sampai di sana, Su'a sudah menghilang seiring berakhirnya musim hujan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Wujin dan Jihu membaik. Wujin sekarang sudah naik jabatan dan menjadi instruktur renang. Suatu malam, Wujin menemukan sebuah buku harian yang sempat ditulis oleh Su'a. Dari buku harian inilah semua plot twist besarnya terungkap. Ternyata sejak SMA sebenarnya Su'a yang suka duluan pada Wujin. Momennya adalah pas hujan di sebuah gang kecil, di mana Wujin sengaja menutup payungnya agar Su'a bisa lewat. Su'a selalu terlihat cuek, karena sebenarnya dia grogi setengah mati tiap dekat Wujin. Cowok yang menjemput Su'a di Seoul dulu ternyata cuma teman biasa. Bahkan pas Su'a melihat Wujin ada di sana, dia langsung turun dari mobil dan berlari mengejar Wujin. Apesnya, Su'a malah tertabrak mobil sampai koma berminggu-minggu di rumah sakit. Pas Su'a yang berumur 25 tahun sedang koma selama 6 minggu di rumah sakit di masa lalu, jiwanya mendadak terlempar ke masa depan, tepatnya ke terowongan kereta tempat Wujin dan Jihu menemukannya dalam kondisi amnesia tadi. Jadi, wanita amnesia yang menemani mereka selama musim hujan adalah jiwa Su'a versi umur 25 tahun yang sedang koma. Begitu jiwanya menghilang dari terowongan masa depan, Su'a langsung terbangun dari komanya di rumah sakit masa lalu. Setelah sadar, Su'a sempat dilema berat. Dia tahu dari penjelajahan waktunya, kalau dia memilih menikah dengan Wujin, dia cuma punya sisa umur 8 tahun lagi sebelum meninggal di umur 33 tahun. Kalau dia memilih menikah dengan orang lain, mungkin dia bisa hidup lebih lama, tapi dia tidak akan pernah bahagia. Pada akhirnya, Su'a di masa lalu tetap memilih untuk hidup bersama Wujin dan menerima takdirnya menjadi ibu bagi Jihu demi merasakan kebahagiaan sejati walaupun singkat. Cerita pun ditutup dengan momen Jihu yang sudah dewasa sedang merayakan ulang tahunnya bersama bapaknya dan Honggo, membuktikan kalau janji yang dia buat pada ibunya dulu sudah ditepati dengan sangat baik.